Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas geostrategi Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Turida, ada Anita Rahayu, Boban Anderson, Dian Novianti, dan Nada Razani Musyafa. Pertama-tama kita akan membahas rangkuman bab. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan dengan sejumlah 17.508 pulau-pulau besar dan kecil. Ditinjau dari geografis, posisi Indonesia sangat strategis karena berada pada posisi silang dunia, yakni berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia, yang juga merupakan jalur lalu lintas dunia, baik laut maupun udara yang sangat padat. Nah, ini merupakan kekuatan pengaruh sebuah bangsa dan negara menurut para ahli. Menurut Kenneth Waltz, kekuatan suatu bangsa itu dipengaruhi oleh besarnya populasi dan wilayah, dukungan sumber daya, kapabilitas ekonomi, stabilitas dan kompetensi politik, serta kekuatan militer. Sedangkan menurut Hans Morgenthau, kekuatan sebuah bangsa itu dipengaruhi oleh geografi, sumber alam, kapasitas industri, kesiapsiagaan militer, penduduk, karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, serta kualitas pemerintahan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang geostrategi, kita harus tahu dulu definisi atau pengertian dari geostrategi itu sendiri. Pengertian geostrategi adalah suatu strategi pelaksanaan suatu kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis. Hubungan antara strategi dengan geostrategi di satu sisi dengan politik dan geopolitik di sisi lain tampak sangat erat. Pada awalnya, istilah strategi selalu diidentikan dengan perang, militer, atau pertahanan. Nah, pengertian geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang cara merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan negara Indonesia. Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia itu bersifat daya tangkal, yaitu dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Geostrategi Indonesia ditujukan menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, serta eksistensi bangsa dan negara Indonesia, serta juga bersifat developmental atau pengembangan, yaitu maksudnya adalah pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai landasan. Ketahanan nasional atau yang biasa disebut dengan TAMNAS merupakan kemampuan untuk dapat menghadapi, merespon, dan memulihkan setiap tantangan, gangguan, hambatan, ancaman baik dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung yang bisa membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara yang terjadi untuk mengembalikan ke kondisi normal, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Lalu ada astagratam yang meliputi 3 aspek ilmiah atau yang bisa disebut dengan Trigatra, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Lalu 5 aspek sosial Pancagrata yang meliputi 1 ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya adalah model ketahanan nasional. Yang pertama itu ada model Astagatra. Model ini adalah perangkat hubungan berbagai macam bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini, dengan bermanfaatkan segala sumber daya alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan ada 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu dalam model Astagrata, di 8 unsur aspek kehidupan nasional ini dibagi menjadi 2 aspek. Aspek pertama adalah Trigatra, dan aspek kedua adalah Pancagatra. Aspek Trigatra adalah kehidupan alamiah yang terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk.
dua aspek Pancagatra atau kehidupan sosial. Yang pertama ada gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan penelitian kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan mendapatkan power position dalam satu kawasan, sehingga konsekuensinya terdapat advokasi untuk power position sehingga muncul strategi ke arah balance. Yang ketiga adalah model Alfred Thayer Mahan. Mahan, dalam bukunya The Influence Power, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, letak geografi, khususnya mengenai morfologi topografinya yang dikaitkan dengan akses ke laut dan penyebaran penduduk. Yang kedua, kekayaan alam yang dikaitkan dengan kemampuan industri serta kemandiriannya dalam penyediaan pangan. Yang ketiga, konfigurasi wilayah negara yang akan mempengaruhi karakter rakyat dan orientasinya jumlah penduduk. Yang keempat adalah model Klein. Klein melihat kemampuan suatu negara dari luar, sehingga yang terlihat adalah wajah kekuatan suatu negara yang dilihat dan dipersepsikan oleh negara lain, sehingga ketahanan nasional ditampilkan dengan gatra seperti di bawah ini. 1. Critical mass, yaitu sinergi antara potensi demografi dengan geografi. Yang kedua, kemampuan ekonomi. Yang ketiga, kemampuan militer. Yang keempat, strategi nasional. Dan kelima, kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Dalam model Klein ini, unsur tangible adalah critical mass, ekonomi, dan militer, sedangkan unsur intangible adalah strategi nasional dan kemampuan nasional. Dijelaskan oleh Klein bahwa suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila memiliki potensi geografi yang besar atau secara fisik negara tersebut besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Baginya, negara kecil walaupun maju, tetapi tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah besar atau luas, walaupun teknologinya maju, tetapi penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar. Lalu ada asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial bagi manusia, sehingga ini merupakan asas dalam sistem ketahanan nasional Indonesia sebab tanpa kesejahteraan dan keamanan, kehidupan nasional tidak dapat berlangsung, atau merupakan nilai intrinsik. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Perwujudannya dalam suatu persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh terpadu, atau komprehensif integral. Yang ketiga, ada asas mawas ke dalam dan keluar. Mawas ke dalam tujuannya yaitu untuk menemukan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri, berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang profesional untuk meningkatkan derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Namun ini bukan berarti ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau nasionalisme yang sempit. Lalu ada mawas keluar dengan tujuannya yaitu agar dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia nasional. Lalu ada sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, bersifat mandiri. Negara Indonesia memaksimalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan memegang prinsip agar tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integrasi, dan kepribadian bangsanya. Yang kedua, bersifat dinamis. Ketahanan nasional yang mendapat keberhasilan pembinaan, serta berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, bersifat dinamis. Ketahanan nasional dapat terjadi peningkatan maupun penurunan. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Yang keempat, bersifat konsultasi dan kerjasama.
Ketahanan nasional mengutamakan sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa, bukan sebaliknya, yaitu konfrontatif dan antagonis, mengandalkan kekuasaan dan kekuatan hak. Tantangan dan pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional adalah proses transformasi sumber daya secara efisien dan ekonomis untuk menghasilkan spektrum kemampuan dan kekuatan berupa daya kekebalan, daya berkembang, dan daya tangkal dalam sistem kehidupan manusia. Pembinaan TANAS tersebut meliputi 8 gatra. Dalam kenyataannya memiliki tantangan yang makin kompleks antara realitas bangsa dengan kondisi ideal ketahanan nasional belum sepenuhnya terwujud. Yang pertama, aspek demografis. Permasalahan fundamental dalam konteks penduduk adalah tidak adanya pengendalian pertumbuhan penduduk, tidak meratanya distribusi penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya fasilitas pendidikan, jaminan sosial kesehatan masyarakat, dan kerawanan konflik horizontal. Pertumbuhan penduduk di Indonesia saat ini yang meningkat tajam. Jumlah penduduk Indonesia dari sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik mencapai 237 juta jiwa. Jumlah sebesar ini mesti dikelola dan diberdayakan sedemikian rupa agar menjadi potensi nasional. Pemberdayaan masyarakat adalah kata kunci utamanya, karena secara kuantitatif Indonesia memiliki keunggulan dibanding negara lain. 2. Aspek geografi. Ancaman yang muncul dalam konteks geografis adalah masalah wilayah perbatasan, pengelolaan wilayah perbatasan, penduduk di wilayah perbatasan, pemanfaatan pulau-pulau terluar, masalah garis batas wilayah negara, dan pembangunan di wilayah atau posisi strategis. Masalah wilayah negara tentu hal yang penting dan sangat substantif dalam berbicara mengenai negara. Konsep wilayah negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terjadinya sengketa wilayah batas negara dalam negara tetangga sampai saat ini menjadi indikator bahwa pemerintah belum bisa memproteksi wilayah kedaulatannya sendiri. 3. Aspek sumber daya alam. Aspek ketahanan nasional yang tak kalah penting adalah pengelolaan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi menjadi negara yang gagap untuk mengelola sumber daya yang melimpah ini. Masalah yang menjadi potensi ancaman bagi sumber daya alam kita adalah pengeksploitasian sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata. Sehingga eksploitasi dilakukan dengan tidak mementingkan keanekaragaman biologis dan lingkungan. Pelestarian lingkungan dijadikan nomor terakhir. Yang penting kekayaan alamnya bisa dikeruk dan diperoleh keuntungan ekonomis yang besar. Eksploitasi kekayaan alam tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola potensi kekayaan alam suatu daerah acap kali beroperasi tanpa mengindahkan lokal wisdom masyarakat setempat. Perusahaan mesti menghargai hukum-hukum lokal dan ramah terhadap budaya setempat. 4. Aspek ideologi. Aspek terpenting dari ketahanan nasional adalah ideologi negara di tengah globalisasi saat ini yang menggembokkan batas-batas wilayah, kebudayaan, interaksi antar bangsa membentuk suatu sistem global seperti yang dijelaskan dalam buku The End of Nation State karya Kenichi Ohmae 1995. Analisis sosial politik ini sangat logis dan empiris karena ekstensi negara-negara bangsa saat ini mulai berkurang karena mudahnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi menggantikan perangkat politik, sosial, dan kebudayaan dari suatu negara. Sebagai negara yang berpenduduk besar, wilayah negara yang luas dengan sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis Indonesia mutlak menjadi idaman banyak negara di dunia. Cara yang efektif untuk mencegah semakin meluasnya pengaruh ideologi asing dan sistem nilai dari luar yang tidak kompatibel dengan kebudayaan nasional Indonesia adalah dengan pendidikan. Kelima, aspek politik. Rakyat Indonesia pasca reformasi menunjukkan kesatuan dalam menikmati demokrasi secara Pancasila. Ketahanan politik yang baik yaitu untuk menjaga kondisi di mana Indonesia mampu sepenuhnya berpolitik berdasarkan demokrasi untuk Pancasila dan UUD 1945.
Sayangnya, demokrasi ini seringkali direduksi menjadi demokrasi yang cenderung liberal yang bertentangan dengan sila kerakyatan Pancasila. Kebebasan tanpa batas yang digunakan dengan alasan untuk menuntut pemenuhan hak. Ada dua pendekatan untuk mengubah hal itu. Pertama, pemerintah eksekutif sampai legislatif harus memproduksi sebuah regulasi politik kenegaraan yang berdasarkan kehendak rakyat, bukan kepentingan politik elit. Sistem politik yang dibangun yaitu mengedepankan hati nurani rakyat dan memihak pada kebaikan rakyat, serta adanya perlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Perlu juga dibangun pengawasan yang jujur dan efektif. Pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan struktural. Yang kedua adalah pendekatan kultural. Praktik kehidupan masyarakat yang beredukasi juga sama pentingnya agar masyarakat memiliki pemahaman politik. Partai politik harus mendidik kader atau simpatisannya, kemudian elit dan para pemimpinnya harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakatnya. Keenam, ada aspek ekonomi. Harapan untuk perwujudan ketahanan ekonomi adalah kondisi perekonomian bangsa yang stabil dan berlandaskan Pancasila dan sesuai dengan yang dinamakan pada UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun harapan itu akan terancam jika sistem yang dilaksanakan adalah sistem ekonomi liberal kapitalis. Orientasi kebijakan pemerintah saat ini lebih memihak kepada kaum pemodal. Pemerintah membuka ruang untuk masuknya modal asing besar melalui undang-undang penanaman modal, merugikan rakyat kecil dan menumbuhkan ketergantungan pada modal asing. Agar stabilitas ekonomi nasional terjaga, solusinya adalah menguatkan kembali ekonomi rakyat. Kebijakan ekonomi buatan pemerintah seharusnya pro akan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Distribusi ekonomi juga seharusnya dikontrol untuk meluas ke pelosok-pelosok daerah, tak hanya di pusat saja. Ketersediaan fasilitas seperti jalan raya, ketersediaan transportasi, dan akses luas bagi daerah lain juga penting akan pembangunan ekonomi rakyat. Yang ketujuh, ada aspek sosial budaya. Ketahanan sosial budaya merupakan kondisi sosial budaya berdasarkan Pancasila yang dapat membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun realitanya adalah bangsa Indonesia tengah menghadapi krisis moral dan kebudayaan. Tradisi gotong royong dan nilai-nilai multikulturalisme dan moral agama mulai menurun dalam kehidupan serta aksi radikalisme mulai bermunculan. Untuk memperbaiki kondisi, para pemimpin harus memberikan pendidikan politik yang mencerminkan tradisi gotong royong yang mempererat solidaritas sosial. Moral agama yang menyentuh nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan pluralisme kulturalisme juga perlu diajarkan dan dikampanyekan. Jika masyarakat sudah berpendidikan, tentunya aksi provokasi dan ideologi radikal akan difilter sebelum diyakini kebenarannya. Selanjutnya, aspek pertahanan dan keamanan. Kondisi yang ideal dalam konteks ketahanan nasional adalah adanya konsep pertahanan keamanan yang kuat dan efektif agar tercapainya kesejahteraan. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keamanan. Alat ketahanan negara seperti TNI, kepolisian harus mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara normatif pada UUD dan Pancasila dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Supremasi hukum juga telah menjadi kunci agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Aspek ini bisa diwujudkan melalui pendidikan bela negara, yaitu sikap dan perilaku warga negara dalam menjamin keberlangsungan hidup, berbangsa dan bernegara dalam bentuk apapun. Indonesia juga perlu berbagai sarana agar fungsi pertahanan keamanan dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada geostrategi dan pembangunan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Secara konsepsional, ketahanan nasional suatu bangsa dilatar belakangi oleh
Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidup bangsanya? Lalu ada kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu bisa mempertahankan kehidupannya dalam zaman yang terus berubah meskipun mengalami hambatan, tantangan, dan ancaman. Lalu ketahanan dan kemampuan suatu bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi perubahan. Nah, selanjutnya ada kaitan antara subbab dengan contoh kasus. Kasus geostrategi pada kasus ini adalah bagaimana cara pemerintah menerapkan suatu strategi dalam pelaksanaan kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis yang khusus untuk mengatasi COVID-19 yang merajalela di Indonesia, seperti menetapkan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan pengembangan kebijakan politik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini sesuai dengan pelaksanaan geostrategi dalam bentuk geopolitik yang bersifat developmental atau pengembangan. Kasus COVID-19 menjadi tantangan baru ketahanan nasional bahkan internasional. Masalah COVID-19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia atau disebut pandemi, termasuk Indonesia. Maka hal ini sudah bukan masalah kesehatan saja, tetapi juga menyangkut dengan masalah sosial yang lebih luas dan menyebabkan masalah lainnya. Di tengah bencana yang muncul orang-orang egois yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dan menyebarkan berita palsu yang menyebabkan kepanikan di masyarakat. Pandemi COVID-19 ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan indeks ketahanan nasional Indonesia terus merosot. COVID-19 bisa menjadi bencana besar bagi negara yang sangat lemah dalam melawan dampak dari krisis yang ditimbulkan, seperti krisis kesehatan domestik dan ekonomi yang bergejolak. Oleh karena itu, strategi dalam pengendalian pandemi COVID-19 ini sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional yang berkelanjutan. Negara perlu cepat beradaptasi dalam tatanan dunia yang berubah secara signifikan menyeluruh aspek kehidupan, dapat dengan menyesuaikan atau mengubah dan merupuskan kembali kebijakan sehingga meminimalkan dampak penyakit, persaingan negara lain, dan program pembangunan tidak terganggu. Negara yang dapat survive adalah negara yang memiliki kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi publik yang baik, dan memiliki unit reaksi cepat pemerintah dalam menghadapi sebuah krisis. Kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi bencana dapat memandang dari berbagai perspektif baik, perspektif wilayah, masyarakat, maupun pemerintah. Kondisi geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di posisi persimpangan dunia, sehingga memungkinkan ikut merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang memiliki banyak pulau sebenarnya cukup menguntungkan untuk mencegah perkembangannya COVID-19 dari satu pulau ke pulau lain, selama dapat diatur dengan baik. Ketahanan nasional dalam kasus ini salah satunya ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat jika kebijakan lockdown dengan berbagai bentuk dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah berperan sebagai komando yang memimpin garda terdepan. Pada setiap kebijakannya diikuti oleh semua elemen bangsa juga harus mempertimbangkan secara matang bagi kesejahteraan rakyat. Nah, dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memberikan kebijakan yang juga memperhatikan asas-asas ketahanan nasional, maksudnya, terutama dalam bidang ekonomi, seperti memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk uang, bahan pokok, dan yang lainnya. Pemerintah juga harus dapat menanggulangi berita hoaks dan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan dalam hati masyarakat. Selain menjaga keamanan dan kesejahteraan, pemerintah juga harus memperhatikan komprehensif integral atau asas menyeluruh terpadu, yang mana perwujudannya dalam persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, terpadu, atau komprehensif, integral. Pemerintah pun juga harus menumbuhkan nilai-nilai kemandirian yang dapat mendorong bangsanya menjadi bangsa yang tangguh dan disiplin dalam menghadapi wabah ini. Sifat-sifat ketahanan nasional dalam menghadapi COVID-19.
Yang pertama, ada mandiri. Dalam penanganan kasus COVID-19 ini yang makin merebak di Indonesia, mempercayai secara penuh pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam memberikan asupan keperawatan yang baik bagi pasien. Selain itu, masih banyak peran penting dari pihak lain dalam menanggulangi pandemi. Yang kedua, adalah dinamis. Kondisi wilayah berbeda-beda terhadap jumlah orang yang terjangkit virus COVID-19 dan penyebarannya. Pemerintah membuat kebijakan juga berbeda tiap wilayah dan dapat diganti sewaktu-waktu jika kondisinya juga berubah. Yang ketiga, berwibawa. Permodalan perbankan Indonesia masih dalam kondisi yang baik di tengah pandemi COVID-19. Menurut data Statistik Perbankan Indonesia atau SPI, yakni kondisi permodalan perbankan nasional merupakan yang terkuat dibandingkan negara ASEAN yang lainnya. Hal ini menjadi faktor dalam meningkatkan kekuatan Indonesia. Lalu ada yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Semua elemen bangsa, dari pemerintah sampai rakyat biasa, harus bisa bekerja sama dalam menerapkan aturan yang berlaku dalam mendorong angka kasus COVID-19. Selain itu juga melakukan tugas dan peran masing-masing dengan maksimal. Tantangan dan pembinaan ketahanan nasional dalam menghadapi COVID-19 yang meliputi 8 strand. Yang pertama dilihat dari aspek demografis. Permasalahan dalam konteks penduduk adalah angka kematian yang semakin meningkat, yang mana ditunjukkan oleh data kasus kematian pasien corona telah mencapai 141.114. Data ini diambil pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021. Selain itu, mobilitas masyarakat yang terpengaruh karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada sejumlah daerah yang ujung-ujungnya berdampak pada kurangnya pemasukan. Kemudian juga ada pengurangan lapangan pekerjaan, dan yang paling penting untuk masa pandemi ini adalah jaminan kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua ada aspek geografi. Pemberlakuan pengurangan kegiatan masyarakat di beberapa daerah yang disebabkan oleh pandemi ini berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dalam suatu wilayah. Yang ketiga ada aspek sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam kita masih sama bahkan sebelum pandemi ini ada, yaitu pengelolaan sumber daya alam kita yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, yang tidak mementingkan keanekaragaman biologis dan lingkungan. Sangat disayangkan, padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi karena kurangnya kemampuan kita dalam mengelola yang berakibat pada eksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikannya akan terjadi ke depan. Yang keempat yaitu aspek ideologi. Aspek terpenting dalam ketahanan nasional adalah ideologi negara. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dan ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Yang kelima dalam aspek ekonomi. Sebuah survei yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan bahwa sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan sekitar 40% mengalami penurunan pendapatan semenjak pemberlakuan PPKM. Hal ini menandakan adanya resesi akibat pandemi COVID-19. Banyak warga negara yang jatuh dalam kemiskinan karena kurangnya lahan pekerjaan dan transaksi jual beli. Masyarakat dan pemerintah seharusnya lebih memfokuskan perhatiannya terhadap UMKM dan usaha dalam negeri secara online. Aspek politik. Di tengah pandemi COVID-19, banyak politikus yang berusaha menaikkan pamor di masyarakat. Hal ini menandakan banyaknya politikus yang berusaha memanfaatkan pandemi sebagai ajang berkampanye dalam mengambil hati masyarakat. Yang ketujuh dari aspek sosial budaya. Bisa dilihat masih banyak masyarakat yang egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri.
Banyaknya hoaks dan informasi palsu yang menyebar menimbulkan kepanikan dan mendorong masyarakat untuk membuang konsep Pancasila yang seharusnya menjadi asas utama warga Indonesia. Banyak masyarakat yang menolak memakai masker dengan alasan tidak nyaman atau percaya bahwa masker adalah sebuah paksaan yang melanggar hak kebebasan pribadi mereka. Pemerintah telah melakukan penanggulangan akan hal ini dengan mempromosikan pemakaian masker serta mengetatkan dan menambah pengawasan akan regulasi pemakaian masker. Yang kedelapan, aspek pertahanan dan keamanan. Dampak yang menimbulkan COVID-19 ini sangatlah kompleks. Banyak pihak yang menyatakan bahwa virus corona adalah senjata biologis yang sengaja diciptakan pihak tertentu untuk menimbulkan kekacauan global untuk menuju titik keseimbangan baru. Dari sisi dunia intelijen dan pertahanan, pemerintah perlu memperkuat pertahanan biologi atau biodefense pada tugas operasi militer. Ini merupakan upaya pertahanan terhadap agen biologi yang digunakan sebagai senjata oleh pihak yang konflik terhadap penyakit infeksi endemis. Kesimpulannya yaitu, kasus geostrategi pada kasus ini adalah bagaimana cara pemerintah menerapkan suatu strategi dalam pelaksanaan kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis yang khusus untuk mengatasi COVID-19 yang merajalela di Indonesia, seperti menetapkan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Negara yang dapat survive adalah negara yang memiliki kepemimpinan, koordinasi dan komunikasi yang baik, dan memiliki unit reaksi cepat pemerintah dalam menghadapi sebuah krisis. Kondisi geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan berada di posisi persimpangan dunia, sehingga memungkinkan ikut merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang memiliki banyak pulau sebenarnya cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau yang lain selama dapat diatur dengan baik. Ketahanan nasional dalam kasus ini salah satunya ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat jika kebijakan lockdown dengan berbagai bentuk dapat terlaksana dengan baik. Pada setiap kebijakannya diikuti oleh semua elemen bangsa, juga harus mempertimbangkan secara matang bagi kesejahteraan rakyat. Selain menjaga keamanan dan kesejahteraan, pemerintah juga harus memperhatikan komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yang mana perwujudannya dalam mempersatukan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 diantaranya mandiri, dinamis, berwibawa, konsultasi, dan kerjasama. Tantangan dan pembinaan ketahanan nasional dalam pandemi COVID-19 meliputi 8 gatra. Yang pertama, aspek demografis, aspek geografi, aspek sumber daya alam, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.